Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan D1 tahun 2025. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2025 di Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Nama saya Suardi Siregar, nomor induk mahasiswa 0621082478. Saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Padanglawas, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara, dengan bidang studi Al-Quran Hadis dengan tema hukum bacaan mat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Mudah-mudahan anak kami pada pagi hari ini tetap sehat walafiat dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Anak kami semua, pada pagi hari yang baik ini kita belajar bidang studi Al-Quran Hadis, ya, dengan tema adalah hukum bacaan mat. Tetapi sebelum kita memasuki pelajaran, di sini perlu kita membaca doa secara bersama-sama supaya nanti pelajaran yang akan kita terima dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Bapak minta kepada anak kami satu orang untuk maju ke depan untuk menyandu doa untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Silakan anak kami. Kita maju. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya. Nah, kemudian kepada kami semua, selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita kepada negara kita, menambah rasa nasionalisme kita kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Itu kami semua kami persilakan untuk berdiri. Dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Prima
kemudian anak kami semua, ini Bapak absen dulu kehadiran kita ya. Si Panuraini, Baginda Ilal Muhroji, Birbel Tiansa, Fatimah Zahra, Henny Kirdayanti, Henny Intan Nuraini, Jidan Padilla, Jihan Ramadan, Juwina Rahma. Ya, hadir semua kan? Ya. Kemudian kami semua di sini Bapak periksa mengenai kebersihan kita di kelas ini. Mungkin mengenai kebersihannya masih ada terdapat sampah walaupun sedikit sampahnya. Untuk itu yang kami semua untuk kedepannya tolong dulu kebersihannya ditingkatkan dan cara disiplin kita tentang kebersihan, kedisiplinan kita tentang kebersihan semoga dapat ditingkatkan. Mungkin kepada kami semua sebelum kita memulai pembelajaran kita ada dulu yel-yel ya. Kita mulai. Yes. Nah, kepada kami semua kita kembali kepada pelajaran kita. Tadi judul pelajaran kita di sini sudah Bapak bilang tadi adalah judul materinya mengenai hukum bacaan mat. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tajwid ya mengenai yang berhubungan dengan Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menjadi pedoman kepada seluruh umat manusia. Tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid itu adalah yang merupakan disiplin ilmu adalah merupakan fardu kifayah. Akan tetapi dalam membaca Al-Quran itu adalah hukumnya fardu ain. Kenapa penting mempelajari ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah supaya cara-cara kita untuk membaca Al-Quran itu supaya maknanya tidak salah, supaya arti dan makna Al-Quran itu tidak salah. Itulah tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid. Nah, kemudian anak kami semua untuk mengawali pelajaran kita tentang hukum mat ini, pada kesempatan ini kita mempelajari adalah mat lazim muhaffaf kilmi. Tetapi sebelumnya tentang dengan pelajaran yang lewat, apakah kita sudah pernah mendengarkan apa yang dimaksud dengan mat? Anak kami semua, siapa yang tahu pengertian mat? Unjuk tangan. Mat itu adalah panjang. Apabila kita berbicara masalah mat itu adalah panjang, ya nak. Nah, kemudian selain dengan hukum nun sukun ataupun yang bertasdid, kita harus bisa mempelajari ilmu-ilmu tajwid yang lainnya seperti hukum-hukum mat. Yang dalam ilmu tajwid itu sangat banyak, bukan saja hukum nun sukun, bukan saja hukum min mati, tetapi masih banyak hukum daripada mat. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa mat itu adalah panjang. Mat itu anak kami semua dibagi dua. Pertama adalah mat mat asli. Yang kedua adalah mat far'i.
Mat asli itu adalah asli. Hurufnya adalah 3. Ada yang tahu nggak hurufnya mat asli? Tepuk tangan anak SMA. Nah, jadi selain daripada mat asli ada namanya mat far'i. Jadi mat far'i itu adalah cabang daripada mat asli. Ada namanya mat tobik, ada namanya mat badal, ada namanya mat aridul sukun, ada namanya mat jais mufasil, mat wajib muttasil, mat lazim muhaqqaq ilmi, mat lazim musaqqal ilmi, mat lazim harfi muhaqqaqah, mat lazim harfi musbat. Banyak sekali mat itu ya. Nah, sekarang ini kita mempelajari tentang mat lazim muhaqqaq ilmi. Nah, anak kami semua, di sini anak kami semua yang dimaksud dengan mat lazim muhaqqaq ilmi itu adalah di mana mat lazim itu adalah hukum bacaan mat yang berkaitan dengan huruf mat tobik ataupun huruf mat asli yang bertemu langsung dengan huruf sukun. Itulah yang dinamakan dengan mat lazim muhaqqaq ilmi. Jadi tadi pengertian mat itu 8, sedangkan lazim adalah wajib. Muhaqqaq artinya ringan, dibaca ringan. Sedangkan ilmi itu adalah kata ataupun kalimat. Jadi pengertian daripada mat lazim muhaqqaq ilmi adalah hukum bacaan mat ketika bertemu dengan mat asli ataupun mat tobik yang bertemu dengan huruf sukun dalam satu kata. Jadi contohnya ada di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 50. Di situ ada al-ana. Itulah contoh daripada lazim muhaqqaq ilmi. Cara membacanya itu adalah ringan dan panjang. Sedangkan panjangnya adalah 3 alif 6 harkat. Ya, panjangnya adalah 3 alif 6 harkat. Dibaca al-ana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana. Bacaannya itu dibaca 6 harkat. Bagaimana kita katakan dengan 6 harkat? 6 harkat itu sama dengan 6 hitungan. Jadi cara membacanya itu adalah ringan dan dipanjang. Kita kembali kepada pengertian muhaqqaq tadi. Muhaqqaq itu artinya adalah diringankan. Jadi apa bedanya dengan mat lazim musaqqal ilmi? Musaqqal itu artinya berat. Cara membacanya itu berat. Ya. Jadi mat lazim musaqqal ilmi itu adalah bacaan hukum tajwid ketika berhadapan dengan huruf yang bertasdid yang bertemu dengan yang berhubungan dengan mat asli yang bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata. Itu namanya mat lazim musaqqal ilmi. Contohnya terdapat dalam surah Al-Fatihah
waladdallin. Nah, itu juga panjangnya adalah 6 harakat. Nah, jadi bedanya itu tadi, muhakkak kilmi itu adalah ringan dan panjang, sedangkan musaqqal kilmi berat dan panjang. Sama-sama panjangnya adalah 6 harakat. Nah, anak kami semua, di dalam pembelajaran kita supaya kita bisa membaca Al-Quran itu dengan baik, kita harus dapat membiasakan diri kita membaca Al-Quran. Nah, di sini anak kami semua, Bapak akan bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok ya. Ini kelompok pertama ya. Kelompok pertama adalah yang namanya kelompoknya mat asli. Tulisnya ya. Kelompok kedua kita buat mat iwad. Tulis dia. Kelompok 3 adalah mat badal. Kelompok 4 adalah mat lazim muhakkak kilmi. Kelompok 5 adalah mat lazim musaqqal kilmi. Nah, untuk itu kami semua, silakan dibuka Al-Qur'annya semua anak kami. Tadi Bapak sudah bagikan, ada tugasnya. Tugasnya itu menulis nama temanmu, ayat yang dibaca, kemudian kamu tulis di akhirnya nanti keterangannya, apakah kawanmu lancar, apakah kurang lancar. Karena kami semua adalah saling menyimak, saling menyalahkan, saling memperbaiki, saling menilai. Kalau sudah siap nanti, Bapak akan kalian kembalikan sama Bapak tugasnya. Kalau sudah siap nanti ini nilai kawannya. Jadi kepada kami semua, kami silakan untuk kegiatan tadarus dengan secara kelompok. Itu kami persilakan kepada anak kami. Silakan baca Quran berkelompok ya. Silakan baca. Lalu kawan-kawannya mendengarkan. Quran surah 50 sampai 52. Qul ara'aytum in atakum azabu bayatan aw naran Semua sekarang membaca. Dan nama kawannya ditulis ya. Ketika membaca Al-Quran kawannya, nama kawannya itu ditulis. Baru ditulis keadaannya lancar. Kalau masih ya, tiga namanya. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wa yastanbihuna ahaqqun ya rabbi wa Sudah siap kan? Sudah.
Dan yang kembali anak yang di sini juga Bapak akan bagikan tentang kita harus bisa menganalisa bacaannya. Menganalisa baca. Kita cermati Quran surah Yunus ayat 50, 52 dan 9192. Di sini kegiatannya kita dapat menuliskan lafal. Tahu lafal kan? Lafal itu bacaan daripada ayat 50 sampai 52. Kemudian bacaan, kemudian sebab, kemudian cara membaca, kemudian ayat. Ya kan? Baru nanti kalau udah siap ini, berkelompok nanti akan maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya ini. Ya. Silakan mana? Ayo bangun nak orang. Dan akan semua dengarkan. Kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusinya mengenai hukum tajwid, yaitu lazim hafal ilmi terdapat dalam Al-Quran. Kami silakan keluarga untuk presentasikan hasil kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Lafal alifan, bacaan alifana, sebab huruf hamzah yang tidak berinterpretasi bertemu tersebut. Cara membaca ringan dan panjang ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, teman kami silakan duduk kembali. Silakan maju. Tiga, dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan diskusi kami tentang surah ayat 51 sampai 52 mengenai tajwid matanya lafal al-ana, bacaan al-ana, sebab huruf hamzah yang tidak bertasydid bertemu dengan sukun. Cara membacanya ringan dan panjang. Ayat 51. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Nah, terima kasih kepada kami semua. Karena tadi materinya sudah dipresentasikan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, ya, bahwa tadi sudah kita baca, sudah kita lihat, sudah kita simak mengenai tajwid yang namanya mad lazim muhaffaqil ilmi. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian mad lazim muhaffaqil ilmi? Siapa nak? Angkat silakan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan nak. Tunjukkan. Mad lazim muhaffaqil ilmi adalah pembahasan tajwid yang terjadi ketika huruf mad kunci atau huruf mad yang tidak berplastik bertemu dengan huruf sukun dalam satu kata. Ya. Tepuk tangan untuk kawan. Ya. Nah, kemudian kepada kami semua bahwa tadi cara membaca hukum tajwid daripada mad lazim muhaffaqil itu dibaca ringan, bacaannya diringankan dan panjang. Kita contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Silakan bacanya. Suaranya keras. Nah, kami semua, apakah pelajarannya dapat dimengerti dan dapat dikuasai? Dapat. Bahwa tadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai hukum tajwid yang namanya mad lazim muhaffaqil ilmi. Yang mana pengertiannya adalah bahwa mad lazim muhaffaqil ilmi itu adalah hukum bacaan tajwid yang berhadapan dengan huruf mad asli yang bertemu langsung dengan huruf sukun dalam satu kata. Yang menjadi pengertian daripada mad lazim muhaffaqil ilmi. Kami semua, marilah kita memperbanyak belajar dengan ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu langsung berhubungan dengan kitab suci Al-Quran yang paling mulia dalam agama Islam. Kemudian untuk tugas kita selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai mad lazim muhaffaqil ilmi. Bapak tadi sudah menjelaskan sedikit banyaknya mengenai mad lazim muhaffaqil ilmi. Nah, kami semua, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, nah kami semua, marilah kita membacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.